Saya Mutiara Liliati. Saya Alia Ramadhani. Saya Febrian Dapika Alamsyah. Saya Sia Amalia. Saya Sepia Siti Ramaya. Sinopsis dari novel Cantik Itu Luka. Kisah Cantik Itu Luka berlatar belakang pada masa penjajahan dan mengisahkan kehidupan kompleks tokoh utama Dewi Ayu, seorang perempuan cantik dan eksotis. Dewi Ayu adalah seorang pelacur dengan paras yang rupawan. Ia dibesarkan oleh kakek neneknya setelah ayah dan ibunya diusir karena pernikahan sedara. Meski demikian, ia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pemberani. Keberanian Dewi Ayu tampak saat ia ditawan oleh tentara Jepang. Di tempat itu, ia harus mengorbankan kesuciannya untuk membantu rekannya di tempat penampungan. Setelah 2 tahun di penjara, Dewi Ayu dan belasan gadis tahanan lainnya dipindahkan ke sebuah rumah mewah untuk dijadikan pelacur. Disinilah kehidupan Dewi Ayu sebagai pelacur dimulai. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu para tentara Jepang pada masa itu. Awal cerita dimulai dari sebuah kota bernama Halimunda. Di kota tersebut, Dewi Ayu yang telah dinyatakan meninggal dunia 20 tahun lalu tiba-tiba bangkit dari kuburnya. Kebangkitannya ini menimbulkan kekacauan dan ketakutan di kalangan masyarakat sekitar, yang bahkan membuat mereka berlari hingga terjatuh. Dikisahkan bahwa Dewi Ayu meninggal pada usia 51 tahun setelah 12 hari melahirkan anak keempatnya. Sebagai seorang pelacur, ia memiliki 4 orang anak perempuan dari ayah yang identitasnya tidak diketahui. Ketiga anaknya ini mewarisi kecantikan sang ibu. Karena tak ingin anaknya bernasib sama dengannya, Dewi Ayu berharap agar anak bungsunya kelak terlahir tidak cantik. Seketika harapannya terwujud. Anak terlahir yang lahir benar-benar memiliki penampilan yang buruk, dengan kulit berwarna hitam, legam, dan hidung menyerupai colokan listrik. Dewi Ayu yang tidak sempat melihat wajah anaknya memberinya nama Cantik. Tentu saja ini bertolak belakang dengan penampilannya. Melalui kehidupan Dewi Ayu yang cantik, Ella Kurniawan menggambarkan luka-lukanya yang dialami perempuan dalam masyarakat patriarki dan keras. Novel ini mengungkapkan bagaimana kecantikan bisa menjadi sebuah kutukan dan bagaimana perempuan seringkali menjadi objek eksploitasi dan kekerasan. Novel Cantik Itu Luka memasukkan unsur-unsur realisme magis yang menjadi ciri khas karya Eka Kurniawan. Ada kisah-kisah supranatural dan mitologi di dalamnya yang memberikan misteri dan kejadian yang khas. Bukan sekedar cerita tentang perempuan saja. Novel ini juga bercerita tentang sejarah dan perubahan sosial di Indonesia. Dengan gaya penulisan yang kaya, detail deskripsi yang hidup, penulis berhasil menciptakan narasi yang mengemukakan dan mengunggah perasaan pembaca. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang mengandung kritik sosial yang tajam dan menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia modern. Satu, informasi novel ini mengungkapkan bagaimana kecantikan menjadi sebuah kutukan dan bagaimana perempuan yang sering kali menjadi objek eksploitasi dan kekerasan. Novel ini mengangkat fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dulu, yaitu anggapan bahwa wanita adalah sebuah benda yang boleh diperlakukan tanpa perasaan. Eka Kurniawan seakan berpesan bahwa pemikiran ini harus karena wanita juga manusia yang memiliki harkat dan martabat sama seperti pria. Yang kedua, itu hal yang menarik. Bukan sekedar tentang perempuan saja, novel ini juga bercerita tentang sejarah perubahan sosial di Indonesia. Dengan gaya penulisan yang kaya, detail deskripsi yang hidup, penulis berhasil menciptakan narasi yang menemukan dan menggugah perasaan membaca. Yang ketiga yaitu struktur. Yang pertama, orientasi. Novel ini dimulai dengan kebangkitan Dewi Ayu, seorang pelacur keturunan Indo-Belanda dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal. Pembukaan yang mengejutkan ini langsung memperkenalkan pembaca kepada karakter utama dan realisme magis berlatar fiktif di Halimunda, Indonesia. Novel ini mengangkat tema-tema seperti kecantikan,
penderitaan, dan kekuasaan sambil menyingkap yang akan dihadapi Dewi Ayu di tengah latar sejarah yang mencakup penjajahan Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Cerita ini menggunakan masa lalu Dewi Ayu dan keluarganya dan peristiwa-peristiwa yang membentuk kehidupan mereka, termasuk kekejaman penjajahan, pengkhianatan, kekerasan seksual, dan takdir yang menghantui keluarga tersebut. Peristiwa-peristiwa ini yang membangun fondasi konflik yang akan berkembang di sepanjang novel. Yang ketiga, menuju konflik. Konflik utama dari cerita ini adalah ketegangan antara kecantikan fisik dan penderitaan yang dialami para karakter, serta dampak dari kolonialisme dan orang terhadap kehidupan mereka. Dewi Ayu dan anak-anak, khususnya si Cantik, menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang memicu konflik pribadi dan sosial. Yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik terjadi ketika rahasia masa lalu Dewi Ayu terungkap dan menyebabkan serangkaian peristiwa tragis bagi keluarganya. Ini termasuk pengungkapan hubungan kelam dan kutukan yang menghantui keluarga Dewi Ayu, yang berpuncak pada tindakan-tindakan yang mengejutkan dan penuh kekerasan dan beberapa karakter utama. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian ini menunjukkan bagaimana karakter-karakter utama menghadapi nasib mereka masing-masing. Dewi Ayu meskipun sudah meninggal terus mempengaruhi kehidupan mereka. Ada upaya untuk menghadapi dan berdamai dengan masa lalu, meskipun banyak luka yang tak sepenuhnya bisa sembuh. Yang terakhir adalah koda. Koda dari cerita ini adalah refleksi atas kehidupan Dewi Ayu dan keluarganya, serta tentang kecantikan dan penderitaan yang saling berkaitan. Juga mengandung 3 pesan moral, yaitu moral yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dan manusia lain dalam lingkup sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.